Ibu Ambar Winaningrum selaku pembimbing tesis saya, kedua penguji, dan juga para pendengar sekalian. Pada kesempatan ini saya Ernestus Holyfield, mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada akan melaporkan dan memaparkan hasil garapan proposal tesis saya. Adapun judul yang saya akan telah dalam tesis ini adalah mekanisme akses para aktor dalam pemanfaatan Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini saya mengawalinya dengan satu pertanyaan kunci berikut, yakni kira-kira mengapa saya betul-betul tertarik dengan melakukan penelitian di Pantai Pede. Dan setelah saya melakukan kajian literatur dengan melihat masalah polemik Pantai Pede di sana, kira-kira ada dua alasan mendasar yang saya coba bangun di sana. Yang pertama, dari aspek signifikasi empirik, saya melihat bahwa memang Pantai Pede ini dalam kurun waktu 9 tahun dari 2012 sampai 2021, kebijakan pengelolaan Pantai Pede yang dalam banyak pandangan itu dilihat sebagai bentuk privatisasi oleh pemerintah provinsi itu belum menemukan titik temu, belum terselesaikan. Meskipun ya resistensi masyarakat itu semakin masif dilakukan. Banyak kelompok-kelompok, ya gerakan-gerakan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, bahkan institusi agama, gereja sekalipun masih mempertanyakan kenapa kebijakan pengelolaan Pantai Pede ini belum terselesaikan. Itu dari signifikasi empirik. Sementara dari signifikasi teoritik, saya melihat bahwa memang polemik Pantai Pede ini masih belum dilengkapi dengan teori yang pasti. Penelitian ini ya dimaksudkan untuk melengkapi teori yang ada untuk bisa menjelaskan kasus Pantai Pede secara utuh. Maksud saya akan membangun semacam satu perspektif yang baru yang tentunya berbeda dengan perspektif yang dibangun oleh para peneliti lainnya yang sudah melakukan penelitian Pantai Pede. Jadi saya akan membangun satu perspektif yang baru dengan menggunakan sebuah teori sehingga bisa menjelaskan polemik Pantai Pede ini secara utuh. Saya kira dua alasan itu, alasan empirik maupun teoritik, yang menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian di Pantai Pede ini. Terkait dengan polemik Pantai Pede itu sendiri, sebetulnya ada dua persoalan yang berkutat di sana. Itu pertama itu adalah persoalan pada dimensi hukum dan administrasi negara, dan yang kedua itu adalah sebagai implikasi dari yang pertama, itu persoalannya itu berkutat pada dimensi akses dan pemanfaatan Pantai Pede. Pada dimensi yang pertama, hukum dan administrasi negara, itu persoalannya itu terutama terkait dengan status kepemilikan Pantai Pede. Di satu sisi, dengan berlandaskan sertifikat hak pakai ya nomor 10 tahun 1989, pemerintah provinsi melalui gubernur NTT ya Frans Leburaya waktu itu mengklaim secara sepihak Pantai Pede itu sebagai milik pemerintah provinsi. Sementara di sisi yang lain, keabsahan sertifikat kepemilikan itu diragukan karena masyarakat bahkan pemerintah kabupaten berpaku pada Undang-Undang Nomor 8 Pasal 13 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2003, dan undang-undang itu memberi legitimasi kekuasaan pengelolaan Pantai Pede bukan
oleh pemerintah provinsi, melainkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dan undang-undang ini kemudian menjadi basis hukum legal formal masyarakat untuk berupaya bahwa Pantai Pede ini tidak boleh dikelola provinsi, sebaliknya dia dikembalikan pengelolaannya Pantai Pede itu oleh pemerintah kabupaten dan tetap menjadi ruang publik terbuka. Itu diskursus Pantai Pede pada level dimensi hukum dan administrasi negara. Jadi ada saling mengklaim di sini berdasarkan hukum legal formalnya masing-masing. Sementara dari akses pemanfaatan Pantai Pede itu sendiri, bahwa memang pemerintah provinsi dengan masyarakat punya paradigma masing-masing. Jadi di satu sisi masyarakatnya menginginkan Pantai Pede itu menjadi ruang publik terbuka, tetapi di sisi yang lain pemerintah provinsi menginginkan bahwa Pantai Pede itu menjadi Central Business District. Jadi dia menjadi ruang privat yang dikelola oleh perusahaan swasta itu sendiri. Nah, dua persoalan ini, ya, dari dimensi hukum dan administrasi negara dengan dimensi akses dan pemanfaatan Pantai Pede, ada saling klaim-mengklaim, kemudian ada paradigma terkait dengan ruang atau Pantai Pede sendiri. Sebetulnya pada dimensi hukum itu sudah didamaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri kemudian mengeluarkan surat keputusannya itu bahwa tanah Pantai Pede itu harus diberikan kepada pemerintah kabupaten dan harus dikelola oleh pemerintah kabupaten juga. Nah, tetapi dalam perjalanan waktunya bahwa Pantai Pede ini masih menjadi persoalan di level pemerintah dengan masyarakat, sehingga sampai sekarang Pantai Pede itu belum jelas pengelolaannya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya ada semacam aktor dan kepentingannya di sana. Jadi kita bertanya di sini, kenapa ya Kementerian Dalam Negeri ya sudah memberikan titik rekonsiliasi dari level hukum legal formal ke pemerintah daerah, tapi kok Pantai Pede itu sendiri masih dikelola oleh pemerintah provinsi dan belum juga menyerahkan itu kepada pemerintah daerah. Jadi itu polemik yang terjadi di Pantai Pede. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa memang polemik Pantai Pede ini sudah menemukan titik rekonsiliasi. Tetapi mengapa konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan Pantai Pede itu tidak menemukan titik temu, meskipun instrumen kebijakannya melalui hukum legal formal tadi sudah memberikan solusi penyelesaian konflik. Mengapa itu sebetulnya terjadi dan pemerintah provinsi sebagai inisiator kebijakan tetap bersikuku mengklaim bahwa Pantai Pede itu sebagai tanah milik provinsi meskipun tidak memiliki keabsahan secara hukum legal formal. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya mengantar penulis untuk mendiskusikan terkait mekanisme akses. Artinya yang saya maksudkan, ketika mekanisme akses, kalau kita menggunakan asas teori dari Ribot dan Peruso, ketika mekanisme akses legal formal tidak lagi menjadi basis, maka setidaknya ada mekanisme akses lain selain instrumen hukum legal formal yang digunakan oleh masing-masing aktor dalam mempertahankan dan memperoleh manfaat akses dari Pantai Pede itu sendiri. Jadi terlihat bahwa memang Pantai Pede itu berkutat pada persoalan politik kepentingan daripada aktor. Resistensi masyarakat terkait mengklaim pemerintah provinsi dan penyelesaian masalah pemerintah pusat belum mampu menyelesaikan persoalan pengelolaan kebijakan di sana. Itu artinya bahwa masing-masing aktor
memiliki peran dan kepentingan yang cukup ketat, dan tentunya itu kepentingan yang berbeda terhadap pemanfaatan Pantai Pede. Dan dengan sendirinya bahwa memang di sana tercipta relasi kuasa yang terbentuk di antara para aktor, sehingga ada peluang untuk mempertahankan manfaat dari Pantai Pede itu sendiri. Jadi kontestasi kepentingan dan relasi kuasanya inilah yang sebetulnya mempengaruhi kemampuan atau kekuasaan aktor untuk memperoleh manfaat dari Pantai Pede ini. Jadi proses inilah yang kalau menggunakan teori akses dari Ribot dan Peluso, itu dia bisa jelaskan terkait mekanisme akses para aktor dalam memperoleh manfaat dari Pantai Pede itu sendiri. Nah, apa sebetulnya teori akses dari Ribot dan Peluso itu sendiri? Kalau kita menggunakan teori akses dari dua penggagas itu, teori akses yang dimaksudkan oleh Ribot dan Peluso itu adalah penjelasan tentang mekanisme akses para aktor sebagai strategi untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengontrol akses. Jadi mekanisme akses ini kemudian membentuk dan mempengaruhi aktor dalam memperoleh manfaat dan distribusi manfaat dari sumber daya Pantai Pede itu sendiri. Jadi penulis betulnya sengaja mengajukan teori ini untuk bisa menjelaskan dan mendeskripsikan mekanisme akses apa yang digunakan oleh aktor dalam memperoleh manfaat dari Pantai Pede ini. Ya, proses inilah yang kemudian bisa menjelaskan siapa ya pihak yang paling diuntungkan dan mendapat manfaat dari kebijakan Pantai Pede sendiri. Dan dalam kacamata Ribot dan Peluso, mekanisme akses untuk memperoleh manfaat dari sumber daya itu dapat terjadi melalui dua bentuk, yakni mekanisme akses berdasarkan hak, right based access, dan mekanisme ini kan terdiri dari dua bentuk, yaitu legal dan ilegal. Legal itu berdasarkan hukum, adat, dan konvensi dan lain-lain, sedangkan ilegal itu dia semacam beroperasi melalui paksaan dan kekerasan dan ancaman. Sedangkan koneksi akses berdasarkan struktur dan relasi itu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang dibingkai oleh politik, ekonomi, dan budaya. Ya, aspek-aspek yang terjadi di dalamnya itu adalah teknologi, pengetahuan, modal, otoritas, dan identitas sosial dan relasi sosial. Bisa ditambahkan karena memang kekuatan dari teori akses ini adalah memiliki fleksibilitas dan komodifikasi yang sangat tinggi. Jadi itu secara singkat mengenai teori akses dari Ribot dan Peluso. Itu sebetulnya rumusan masalah yang saya jelaskan itu terkait dengan penelitian ini. Jadi ada konflik tapi tidak menemukan titik temu, persoalan kepentingan para aktor, ada relokasi yang tidak, kemudian itu mempengaruhi kemampuan kekuasaan para aktor untuk memperoleh manfaat dari sumber daya Pantai Pede. Dari masalah yang rumuskan di atas, penelitian ini kemudian diarahkan kepada satu pertanyaan kunci, yakni bagaimanakah mekanisme akses yang digunakan oleh para aktor dalam upaya memperoleh manfaat sumber daya Pantai Pede. Nah, pertanyaan kunci ini kemudian akan dirinci ke dalam dua subpertanyaan berikut. Pertama, bagaimana peran dan kepentingan aktor terhadap pemanfaatan sumber daya Pantai Pede itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana sebetulnya relasi kuasa antara aktor dalam memanfaatkan sumber daya Pantai Pede itu. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian
penulis merumuskan beberapa tujuan-tujuan penting dari penelitian ini. Pertama, sebagai implikasi dari pertanyaan pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan mekanisme akses para aktor dalam memanfaatkan sumber daya Pantai Pede. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan peran dan kepentingan aktor, maka penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi aktor-aktor dan perannya dalam memperoleh manfaat dari Pantai Pede. Dan yang ketiga terkait dengan relasi kuasa antara aktor, penelitian ini berupaya untuk memahami pola relasi dan jaringan kekuasaan dalam konteks ekonomi politik yang membentuk kemampuan atau kekuasaan aktor dalam memanfaatkan Pantai Pede. Saya kira itu pertanyaan penelitian yang menjadi arah dari penelitian penulis. Masuk ke bab yang kedua, tinjauan pustaka. Tentunya penelitian ini dibangun di atas kerangka konseptual untuk bisa menjelaskan topik penelitian yang saya kaji. Jadi polemik Pantai Pede itu dibangun di atas teori yang pasti sehingga kita mampu menjelaskan akar persoalannya. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di bab yang pertama tadi, maka beberapa kerangka konseptual yang akan saya jelaskan di bab yang kedua ini itu terkait dengan tentunya pertama teori akses ribot dan Peluso. Terutama saya menjelaskan di sana itu adalah soal konsep mekanisme akses, yakni akses berbasis hak. Yang kedua itu akses berbasis struktur dan relasional. Yang kedua, saya menjelaskan soal aktor, terutama untuk melihat tentang peran dan kepentingan masing-masing aktor. Yang ketiga, soal relasi kuasa, terutama memperlihatkan bagaimana relasi kuasa yang terjadi di antara masing-masing aktor, apakah itu bersifat kompetensi, konfliktual, negosiasi, atau coordination, atau kerjasama di antara masing-masing aktor. Kemudian saya jelaskan di sana itu soal penguasaan sumber daya dan hak kepemilikan supaya kita bisa mendapat pemahaman tentang konsep sumber daya itu sendiri, sumber daya yang dikelola oleh negara, sumber daya yang dikelola oleh pihak swasta, dan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian pada bab yang kedua ini juga penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu supaya dimaksudkan untuk melihat apa sebetulnya kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan setelah saya membaca banyak buku, literatur, penelitian-penelitian terdahulu ini saya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian terkait Pantai Pede itu sendiri, dan yang kedua penelitian terdahulu terkait teori akses ribot dan Peluso. Dan terkait dengan penelitian tentang polemik Pantai Pede, saya menggarap dua bacaan utama, yaitu buku Pede Skandal Korporasi Rakyat Lawan Penguasa dari Bernardus Beratdaya dan Peter Dabu yang ditulis pada tahun 2016 terbitannya, dan kemudian tulisan dari Frederick Masrigasa. Jadi dari dua kajian itu saya melihat bahwa analisis kisruh Pantai Pede itu belum mendapatkan penjelasan secara komprehensif. Misalnya analisis dari Bernardus Beratdaya dan Peter Dabu hanya fokus pada pembahasan mengenai dampak marginalisasi akibat skandal kapitalisme industri. Sementara Frederick Masrigasa itu dalam upaya kelompok
marginal untuk melawan aliansi korporasi dan negara. Dan penelitian-penelitian sebelumnya belum bisa menjawab pertanyaan mengapa resistensi masyarakat belum mampu membendung dominasi kebijakan penguasa-penguasa dalam pengelolaan Pantai Pede. Mengapa pengusaha masih mengendalikan Pantai Pede meskipun secara hukum legal formal sudah mendapat tempat rekonsiliasi. Penulis ingin memberikan penjelasan lebih lanjut sekaligus mengisi gap dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan kerangka teori akses dari Ribot dan Peluso. Nah, kita berangkat dari pembedahan soal buku yang ditulis oleh Bernardus Baratdaya dan Peter Dabu soal PD skandal korporasi rakyat 8 penguasa. Jadi kedua penulis betulnya melihat bahwa karut-marut persoalan tanah Pantai Pede selama bertahun-tahun sungguhnya telah memperlihatkan skandal besar yang telah dan sedang terjadi antara penguasa, pemerintah provinsi dan pengusaha korporasi atau PT SIM. Jadi konspirasi ketat semacam ini menurut kedua penulis membuka akses PD hanya diperuntukkan untuk segelintir orang tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis ini, menurut saya, di satu sisi diapresiasi karena secara terbuka mencatat perjalanan polemik PD, terutama soal pertarungan ide dan kepentingan. Penelitian mereka bisa dikatakan sebagai bentuk manifesto, memorandum atau dokumentasi tentang berbagai hal berkenaan dengan persoalan tanah penting. Tetapi di sisi yang lain, menurut saya, kedua penulis hanya mendudukan kisru PD pada soal konspirasi antara penguasa dan pengusaha dan bagaimana rakyat membentuk perlawanan terhadap keduanya. Fakta konspirasi itu memang terjadi sesuai bukti-bukti yang diungkapkan, tetapi keduanya menurut saya belum mampu menjelaskan secara utuh mengapa gencarnya resistensi masyarakat kepada dua kekuatan besar itu belum mampu menyelesaikan persoalan Pantai Pede. Meskipun ya melalui hukum legal formal tadi sudah mendapat tempat rekonsiliasi. Itu artinya kalau kita menggunakan teori akses Ribot dan Peluso mesti ada mekanisme akses lain yang digunakan oleh para aktor untuk memperoleh manfaat dari Pantai Pede. Itulah sebabnya saya melihat bahwa buku ini sebetulnya hanya dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para pihak yang peduli dan mau mengambil bagian dalam upaya menyelesaikan persoalan Pantai Pede. Kemudian beralih dari penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Frederick juga memberikan penjelasan tentang bagaimana strategi gerakan yang dibangun oleh Gerakan Selamatan Pantai Pede berhadapan dengan pengusaha dan penguasa. Anes ini juga memberikan kontribusi di satu sisi, tapi di sisi yang lain, Frederick juga belum mampu menjelaskan bahwa mengapa perlawanan itu tidak mampu mengembalikan Pantai Pede ke tangan rakyat. Mengapa Pantai Pede masih dikendalikan oleh penguasa-pengusaha? Karena kurang bisa menjawab pertanyaan ini, saya ingin menerangkan secara utuh dengan menggunakan teori akses Ribot dan Peluso. Saya kira dua penelitian ini mengalami kekurangan sehingga saya bisa mengambil suatu perspektif yang baru untuk menjelaskan polemik Pantai Pede. Lalu yang kedua terkait dengan penelitian-penelitian tentang teori akses, memang sudah banyak yang menggunakan teori akses dalam membedah masalah-masalah sosial, dan penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa banyak masalah-masalah akses sumber daya alam, dan manfaat dari teori akses ini dalam memahami upaya para aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan implikasinya adalah terjadi distribusi manfaat yang tidak merata antara aktor. Ya, yang saya mau jelaskan itu bahwa kekuatan dari teori akses Ribot dan Peluso itu adalah teorinya itu bisa dikomodifikasi dan dia semacam memiliki fleksibilitas yang tinggi. Artinya teori akses bisa dipakai dan dikembangkan berdasarkan konteks masalah yang ditemukan di lapangan. Jadi dia semacam menjadi jembatan dalam menganalisis masalah-masalah akses sumber daya alam
yang ditemukan penulis di lapangan. Jadi teori akses ini banyak digunakan sebagai kerangka kerja analitis untuk analisis data-data empiris. Nah, itulah sebabnya teori ini, karena dia memiliki fleksibilitas dan penerapannya sangat besar, teori akses ini digunakan penulis untuk membedah polemik Pantai Pede. Menurut saya bahwa teori memberi kontribusi dan relevansi terhadap penelitian Pantai Pede, terutama memperlihat bagaimana mekanisme para aktor dalam memperoleh manfaat Pantai Pede. Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis membangun kerangka pikir penelitian. Sebagaimana digambarkan pada bagian ini, bisa dijelaskan bahwa polemik Pantai Pede itu bergulat pada persoalan bagaimana para aktor berkontestasi merebut akses sumber daya Pantai Pede. Dengan maksud itu, masing-masing aktor tentunya memiliki peran dan kepentingannya yang berbeda-beda. Ada juga semacam relasi kuasa yang terbentuk antara aktor. Jadi dua hal itu, peran dan kepentingan para aktor, relasi dan relasi kuasa antara aktor, itulah yang mempengaruhi mekanisme akses para aktor dalam memperoleh manfaat sumber daya Pantai Pede. Dan aktor-aktornya adalah pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, pemerintah kabupaten diwakili bupati, perusahaan swasta PT SIM, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi itu kerangka pikir penelitian yang saya bangun dalam penelitian ini. Beralih dari bab yang kedua, kita beralih pada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam bab 3 ini. Pertama itu adalah soal paradigma dan strategi penelitian. Pada bagian ini, paradigma yang digunakan oleh penulis itu adalah paradigma kritis, ya, dalam arti bahwa penulis mencari pokok persoalan atau subject matter akses sumber daya Pantai Pede. Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Kemudian dalam penelitian ini, ya, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, ya, dalam arti mencari makna fenomena yang saya temukan di lapangan atau polemik Pantai Pede itu sendiri. Dan tentu metode yang digunakan itu adalah metode studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan secara online. Ya, kenapa ini penelitian secara online? Karena kita tahu bahwa saat ini dunia, bahkan di Indonesia, sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga kesulitan bagi saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan. Sehingga saya, kemudian pembimbing saya juga menganjurkan supaya penelitian ini dilakukan secara online atau online research method. Itu soal paradigma dan strategi penelitian. Kemudian lokasi penelitian, ya, seperti yang saya sudah bangun di awal penjelasan uh, proposal ini, bahwa penelitian ini berlokasi di Pantai Pede, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tentu dengan pertanyaannya, kenapa harus sekali melakukan penelitian di sana? Tentu saya ada pertimbangan empirik. Ya, polemik Pantai Pede ini, ya, sudah terjadi dalam tempo waktu yang begitu lama. Jadi belum ada penyelesaian konflik pengelolaan Pantai Pede di sana, sehingga saya sebagai seorang peneliti mesti mengambil satu perspektif baru untuk menyelesaikan, yang mungkin menyelesaikan persoalan Pantai Pede itu sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa saya melakukan lokasi penelitian ini di Pantai Pede. Yang berikut, sumber dan jenis data.
Selebihnya saya akan jelaskan di lampiran nanti. Jadi sumber dan jenis data ini, sumber terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, karena ini metodenya online, maka data primer itu ya menggunakan metode online direct data collection atau data langsung yang saya peroleh melalui wawancara teks secara daring dan penulis menggunakan perangkat email. Wawancaranya melalui email. Kemudian sekunder itu menggunakan metode indirect data collection, jadi data yang tidak langsung. Jadi sumber-sumber data sekunder saya peroleh dari bacaan, buku, artikel, jurnal, opini, kemudian dari dokumen, surat-surat atau regulasi. Dokumen ini sebetulnya banyak digarap oleh Bernardus Baratdaya dalam buku Skandal Korporasi. Kemudian ada media sosial, website, portal, media pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi itu sumber dan jenis data. Yang kedua ada pendekatan dan teknik pengumpulan data. Itu pendekatan yang penulis adalah pendekatan reaktif dan non reaktif. Dalam pendekatan reaktif, saya tidak saya meminta informan atau aktor mengisi kuesioner yang saya berikan melalui wawancara teks atau email. Kemudian kalau pendekatan non reaktif, kita dapat melihat berbagai rilisan-rilisan di media sosial atau berita-berita terkait dengan polemik Pantai Pede. Dan teknik pengumpulan data jelas ada dua, wawancara teks melalui email, kemudian konten analisis, yaitu analisis dokumen melalui media-media sosial atau beberapa dokumen atau sumber-sumber bacaan. Kemudian yang terakhir itu soal analisis data. Ada 3 hal yang digunakan oleh penulis pada tahap ini, yaitu reduksi data, yaitu yang kedua itu penyajian data, kemudian penulis akan melakukan kesimpulan. Jadi itu metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian Pantai Pede ini. Ya, terkait dengan sumber dan jenis data tadi, saya ingin jelaskan sedikit. Ada beberapa aspek-aspek penting yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pantai Pede, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori akses dari Ribot dan Peluso. Jadi aspek yang pertama itu data yang saya akan ambil itu adalah peran dan kepentingan aktor. Pada bagian ini saya melihat beberapa aktor yang lebih atau kurang berpengaruh terkait dengan pengelolaan Pantai Pede. Makanya aspek-aspek yang saya kaji di sana itu adalah soal kepentingan ekonomi, sosial, budaya, ataukah ruang publik terbuka. Dan teknik pengumpulan data terkait dengan data yang pertama ini, kepentingan aktor wawancara teks online, yang diperoleh dari pemerintah provinsi melalui gubernur, bupati, pemerintah daerah, PT SIM, perusahaan swasta, perwakilan masyarakat setempat, lembaga sosial masyarakat, dan analog dokumennya itu adalah buku atau majalah ilmiah, kemudian internet, website. Kemudian yang kedua, data yang saya akan gali itu adalah soal relasi antar aktor. Di sana saya akan maksud dari relasi kuasa ini adalah hubungan yang terbentuk antara aktor-aktor stakeholder yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Jadi aspek-aspek yang perlu dikaji di sana itu adalah soal kompetisi, ya, dalam bentuk konfliktual antara aktor, kerjasama, ya, komplementari atau pemaksaan, koersif. Dan seperti biasa, teknik pengumpulannya itu mewawancara teks online atau analis dokumen dengan sasa informan tadi seperti yang dikaji yang pertama. Yang berikut, data yang saya ambil yang berikut itu adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan terhadap sumber daya Pantai Pede. Pada bagian ini,
penulis melihat bagaimana instrumen kekuasaan masing-masing aktor untuk mendapatkan manfaat sumber daya pantai pede. Dan aspek-aspek yang dikaji oleh penulis itu adalah soal otoritas legal formal, soal relasi sosial, dukungan masyarakat terkait kebijakan pengelolaan pantai pede, dan bagaimana produksi pengetahuan, baik itu digunakan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Teknik pengumpulan data seperti biasa, wawancara teks online dan analisis dokumen. Informannya juga seperti biasa. Analis dokumen itu bisa didapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten, buku dan makalah ilmiah, internet, dan website. Kemudian yang keempat itu sumber legitimasi aktor terhadap pemanfaatan pantai pede. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa masing-masing aktor tentu memiliki aspek legitim dalam memanfaatkan pantai pede. Dan aspek-aspek yang saya akan gali di sana itu soal hak legal formal, otoritas kekuasaan, dan identitas sosial. Teknik pengumpulan data seperti biasa, wawancara teks secara online, email, analisis dokumen, dan informannya seperti biasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tipe akses para aktor. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Ribot dan Poluso, akses yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan seorang aktor dalam memperoleh manfaat dari sesuatu, atau dalam konteks ini ya sumber daya pantai pede. Dan tentu masing-masing aktor memiliki mekanisme akses dalam upaya memperoleh manfaat pantai pede. Dan aspek-aspek yang saya kaji itu ada dua, akses berbasis hak dan akses berbasis struktural dan relasional. Akses berbasis struktural dan relasional itu bisa terwujud melalui kapital, teknologi, identitas sosial, otoritas, dan sebagainya, tergantung apa yang saya temukan di lapangan. Teknik pengumpulan data seperti biasa, wawancara teks online, analisis dokumen, dan aktor-aktornya seperti biasa. Jadi itu beberapa data, hal-hal yang saya akan kaji dalam penelitian ini. Dan jelas bahwa penelitian ini menggunakan metode purpose sampling dalam memilih informan, dalam arti bahwa informan-informan yang saya pilih atau aktor-aktor yang saya pilih dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang terkait atau terlibat langsung dalam polemik pantai pede itu sendiri. Oke, sekian saja laporan hasil proposal tesis saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk kita semua.